Album Berdesa ini adalah album ketiga, tapi dia untuk pertama kalinya dibuat dalam bentuk digital, disediakan dalam bentuk digital, kemudian diberikan secara gratis kepada penikmat musik gue. Sebenarnya salah satu tujuannya adalah berawal dari misi untuk memberikan kehidupan layak kepada musisi. Karena merdesa itu artinya layak atau patut dalam kamus besar bahasa Indonesia gitu. Jadi kita sudah merdeka tapi belum sepenuhnya merasakan merdesa gitu. Dalam konteks musisi, nggak banyak musisi yang hidup sesuai dengan kelayakan yang pantasnya dia dapatkan gitu. Terus baca-baca, ketemulah masalah klasik uang dan pembajakan terutama. Baca-baca gitu. Terus berangkat dari beberapa artikel di majalah, rasa penasaran itu membawa untuk nyari buku. Terus dapatlah 3 buku yang jadi study case utamanya. Satu adalah Fake Factors dari Sarah McCarthy tentang pembajakan, terus Predictably Irrational dan Ariely yang di dalamnya nggak bahas tentang budaya gratisan, dan terakhir yang paling penting itu yang Free oleh Chris Anderson. Nah, di situ hampir semua bukunya itu, 3 buku itu berusaha untuk bilang bahwa pembajakan itu adalah sebuah pertanda bahwa konsumen sekarang ingin diberikan produknya dengan format yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus udah gitu nulis ebook judulnya Menghargai Gratisan. Dari situ ketemu beberapa poin-poin yang jadi dasar pemikiran metode baru ini. Tapi belum klik waktu itu. Baru setelah waktu ebook nasionalisme itu dikeluarin, yang ngunduh banyak gitu. Dan itu gue dapet laporan dari ThinkWeb, web agency-nya. Dia bilang ini ada value-nya. Terus gue pikir ada value-nya, mungkinkah ini bisa diterapkan kepada musik gitu. Nah, akhirnya didesainlah sebuah metode untuk memasarkan musik yang tidak harus membuat musisi terbebani oleh uang, karena dia tidak harus lagi produksi massal, tidak harus merelakan duitnya dipotong oleh distributor, tidak harus mengeluarkan duit promosi yang besar untuk mensupport produk yang sudah didistribusi banyak. Dan masalah kedua adalah untuk mengalahkan pembajakan, karena ngarapin pembajakan hilang tuh nggak mungkin gitu, kayak ngarapin dunia isinya baik semua kan nggak mungkin gitu. That's how we deal with it. Dan salah satu poin yang ditemukan dari beberapa buku itu adalah bahwa kekuatan gratisan adalah bahwa dia penetratif, bahwa dia menghilangkan resiko kerugian, bahwa nggak ada ruginya nih, sehingga itu membuat orang semakin mudah untuk nge-grab sesuatu yang gratis. Nah, dan dengan itu harganya lebih murah dari bajakan gitu. Bajakan kan murah kan, bandingkan harga sama pembajakan tuh susah lah. Iya. Tapi kalau misalnya kita gratis, udah kelar hidup mereka gitu. Mereka mau dapat duit dari mana karena mereka bisa ngegratisin. Lalu muncullah si free lunch method ini, yang mana kalau di Amerika Serikat kan ada ucapan there's no such thing as a free lunch gitu. Karena lunch yang gratis itu sebenarnya udah dibayarkan dulu sebelumnya. Nah, akhirnya dikombinasikan, jadi apalagi terus baca-baca soal freemium, dimana dasar layanannya adalah gratis tapi dia punya produk premium. Itu jadi inspirasi karena gue lagi mengusahakan gue membaca bahwa CD itu jadi barang premiumnya, seperti kita dulu men-treat vinyl gitu. Ketika kita lagi rajin-rajinnya beli CD, vinyl itu sesuatu yang collectible items banget. Atau sekarang kita ngeliat kaset, wah gila masih punya kaset itu gitu. Nah, CD itu lagi menuju ke situ, tapi di bawahnya tetap harus ada produk mass. Jadi artinya kalau kita mau jadikan CD sebagai collectibles, kita harus punya sesuatu di bawahnya yang jadi produk mass yang bisa dikonsumsi orang gitu. Berarti digital jawabannya. Sampai kepada jawaban digital itu tadinya gue mau menjual, sempat kepikiran untuk menjual, tapi yang jadi masalah di Indonesia adalah payment gateway kan. Bahkan di Kaskus saja mungkin mayoritas dari transaksinya tuh COD gitu ya. Ya pokoknya ditransfer duitnya baru dikirim barangnya. Nah, gimana caranya melakukan penjualan digital dengan sistem kayak gitu kan nggak mungkin. PayPal orang pada nggak pakai, kredit card orang reluctant, kan intinya kan musisi ingin sebanyak-banyaknya. Jadi udah digratisin aja, tapi gratis itu membawa traffic itu yang dijual kepada pihak selanjutnya, dan itu adalah klien gitu. Jadi free lunch method adalah sebuah metode di mana
tiga pihak diuntungkan. Musisinya senang karena karyanya keluar seluas mungkin, dia bisa dapat pasar-pasar baru yang tadinya belum pernah. Musisi senang juga karena dia dibayar. Kliennya senang karena dia bisa mengafiliasikan brandnya terhadap musisi, yang mana it's like having a brand endorser tanpa harus bayar duit brand ambassador gitu. Dan juga dia dapat trafficnya. Penikmat musik juga senang karena dia akhirnya dapat akses terhadap musik dan dia nggak perlu lagi merasa bersalah atau perlu merasa blow on gitu. Gue ini bener nggak ya, gue tuh ilegal nggak ya, karena musisi sendiri yang ngasih. Dan udah, jadi dan dalam perjalanan gue menjalankan ini, gue udah mendapatkan klien yang mau memasangkan iklannya di website unduhnya. Dan sekarang gue bisa bilang dibandingkan dengan album pertama dan album kedua, album ketiga ini satu-satunya album yang balik modal plus untung. Jadi gue juga sebenarnya sempat memikirkan itu. Dua yang bisa dijadikan kekuatan dari website ini, satu adalah yang utama adalah penetrasi. Jadi website yang katakanlah website berita gitu ya, yang menampilkan berita gratis, orang bisa jualan spot iklannya dilihat sama banyak orang. Kalau yang seperti itu berhenti cuma di situ. Tapi kalau di sini, ketika mereka mendownload lagunya, misalkan download lagu A judulnya DPR, ketika mereka mendownload, karena ini gratis, nanti ada muncul tuh notifikasi, lu mau share ini di Facebook lu atau di Twitter lu. Misalkan kita bilang Twitter, nanti dia akan, ketika dia bilang oke, dia akan otomatis di Twitternya si yang pengunduh akan muncul, saya baru saja download lagu Melayu di sini, kasih link gratis, supported by brand. Jadi brandnya penetratif, masuk ke timeline-nya orang-orang. Kita asumsikan ada 1.000 orang yang ngedownload dalam seminggu misalnya. 1.000 orang itu masing-masing punya 100 follower, berarti 100.000. Jadi lebih penetratif masuk ke timeline-nya orang-orang, ke Facebooknya orang-orang. Plus ketika orang download, di ID tag, kan misalnya kalau kita nge-ripping CD kan suka ada cover, ada artnya, so gitu, ada judul, ada apa segala macam. Nah di judulnya itu juga ada si brandnya, nempel namanya. Yang mana sebenarnya bukan sesuatu yang baru di luar, karena kalau di luar, kalau misalnya kita beli dari misalkan iTunes gitu, biasanya suka ada jingle di depannya. Tapi kan itu kan agak ganggu. Kita taruh itu di judul lagunya, sehingga ketika orang yang ngedownload dia taruh lagi di web service kayak Foursquare atau apapun, si brandnya ke bawah. Kalaupun dia mau ngapus, ya setidaknya karena dia ngeh gitu. Ya, ada effort ya. Iya, ada effort gitu. Terus itu satu, jadi lebih penetratif. Dan kedua, website lain yang menggunakan traffic tidak represent anything, sementara musisi represent something. Jadi anggaplah misalnya band yang jelas sekali mau, misalkan Malik and Essentials ya. Orang bisa aja naruh iklan di sebuah situs yang ngandelin traffic gitu, situs berita gitu misalnya. Jadi kalau misalnya di Malik and Essentials, ketika nempel di situ, mungkin dia dapat traffic yang serupa, mungkin harganya nggak jauh beda. Tapi Malik and Essentials, they represent something, they represent urban people, yang kreatif dan segala macam. Dan itu sebenarnya kebutuhan brand juga, mengafiliasikan diri mereka dengan sesuatu yang udah punya magnet gitu. Karena kan brand kan intinya hanya ingin activationnya brand biasanya untuk continuously menunjukkan kepada masyarakat positioning brandnya dia tuh seperti ini gitu. Kayak misalnya di sini nih, di buku ini websitenya Lenny Kravitz itu disponsori sama Absolut Vodka. Karena bagi vodka, nah ini gue pas nih gitu. Si Absolut Vodka dia bisa nempel di mana aja. Tapi mereka memilih di sini karena mereka ingin mengafiliasikan brandnya dengan si sosok ini. Yang mana efeknya untuk brandnya adalah seperti punya brand ambassador, without having to pay the price seperti kita mesti bayar brand ambassador. Jadi itu dua kekuatan utamanya. Sebenarnya secara langsung nggak ada, kayak misalnya sebenarnya brandnya itu hanya sekedar menempel kepada musisinya aja. Jadi nanti brandnya ngelihat apakah brand personality si musisi dan brand personality-nya brand tersebut sendiri match atau enggak. Kalau match disambungin, karena toh karyanya si musisi ini akan mewakili personality brandnya kan. Kayak album Merdesa akan mewakili
brand personality saya gitu, yang mana adalah misalnya nasionalis atau peduli terhadap sosial, isu sosial dan segala macamnya gitu. Oke. Harapannya sih banyak, karena yang mesti ditekankan adalah ini bukan metode terbaik, tapi salah satu metode yang mesti dipakai. Nah ini tepat sekali untuk musisi yang memang selama ini menggratiskan musiknya lewat online gitu. Bedanya adalah kali ini lu udah dibayar gitu. Kan musisi bisa bilang, oh gue nggak gratisin kok. Sebenarnya musisi itu nggak gratisin, dia bayar di depan karena dia bayar makan, bayar listrik, bayar laptop, effortnya segala macam, dia bayar duluan gitu. Jadi kali ini sang musisi diapresiasi gitu. Dan misalkan gue sebut nama aja, misalkan Saikoji gitu, dia udah kuat sekali online, tapi dia belum ngeluarin album. Katakanlah dia menggunakan ini, biaya produksinya jadi nggak besar, dan dia udah magnet, dia pullnya online wise udah gede gitu, tepat sekali untuk dia gitu. Dan semua musisi sebenarnya kalau dipikir-pikir, semua musisi itu bisa melakukan ini, karena kita tahu kita semua menuju ke era digital gitu. Yang kemarin di Twitter Aldo Sianturi bilang Sony udah berhenti produksi Walkman kaset kan. Bukan tidak mungkin kelak dia berhenti memproduksi Walkman CD gitu, karena orang udah digital juga gitu. Jadi kan kalau udah tahu mengarah ke sana, ngapain lagi effort kita mikirin penjualan CD mesti gede-gede gitu. Udahlah gitu, kita fokus ke digital. Dan kalau ke digital, di Indonesia ini belum tepat untuk melakukan transaksi yang transfer dulu barang dikirimkan ya, karena digital gitu. Jadi udah paling tepat adalah metode ini. Dan siapapun bandnya atau siapapun musisinya, seperti apapun brand personality sang musisi tersebut, berapapun banyaknya jumlah komunitasnya, pasti bisa selama musisi itu jelas dia itu siapa karakternya dan siapa yang pengikutnya. Itu paling penting. Sebenarnya prinsipnya kayak Twitter aja gitu. Kan ketika ada orang membayar seseorang untuk nge-tweet, mafia tweet berbayar, yang dinilai adalah bukan hanya orang ya, yang follow dia ini siapa gitu. Dan itu jadi penting. Contoh yang sering gue sebut adalah si @infosupporter itu, dimana followersnya nggak banyak banget, nggak nyampe 10.000 gitu, mungkin nggak nyampe 5.000, tapi tetap aja banyak brand mau invest ke dia karena brand itu tahu followersnya walaupun sedikit spesifik gitu. Nanti tinggal masalah skalanya aja. Kalau misalnya segini dapat duitnya berapa, kalau segini dapat duitnya berapa. Makanya sekarang paling penting untuk musisi kalau mereka mau mengadaptasi ini adalah bentuk promosinya adalah community building gitu, membentuk komunitas yang jelas gitu, yang terukur dan ketahuan bentuknya seperti apa. Itulah yang nanti akan jadi magnetnya untuk brand juga gitu, appeal-nya si musisi, karena dia misalnya Wise Houston Couples Company ini fanbase-nya adalah orang-orang yang creative thinking gitu, yang unik, yang berbeda. Pasti banyak brand yang mau masuk. Gue sebut unik, beda aja itu udah kayak beberapa karakteristik brand tertentu gitu. Pasti bisa gitu. Gitu ya. Karena bagian dari strategi freemiumnya adalah ketika udah ada gratisannya, nanti sejumlah orang yang sudah mengunduh gratis itu potongannya berapa persen itu pasti akan berubah dirinya jadi mereka yang mengejar value gitu, mereka yang mau mengkolek albumnya. Dan ketika udah jelas dikeluarkan produk premiumnya, yaitu CD tersebut, akan kebeli gitu. Ketimbang kita memproduksi banyak CD nggak jelas nih siapa yang mau ngincar gitu. Betul. Ya, gitulah. Iya, jadi sampai ketemu lagi. Terima kasih.